Halo sahabat Gemilang, bertemu lagi dengan saya Sonia. Selamat datang di channel YouTube Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari Gemilang. Sebagian orang menggunakan wastafel sebagai pelengkap ruangan kamar mandi, bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga perkantoran, toko, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Kali ini, Gemilang kembali hadir memberikan informasi dan tips seputar memilih wastafel yang cocok untuk ruangan rumah Anda. Saya kembali ditemani oleh rekan saya Pak Rahman yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan kita. Hai Pak Rahman. Halo Sonia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Karena masih ada sebagian orang yang belum tahu, bisakah dijelaskan apa yang dimaksud dengan wastafel? Wastafel merupakan benda yang terbuat dari porselen, stainless, marmer atau batu alam, dan kaca yang berfungsi untuk mencuci tangan, mencuci muka, menggosok gigi, bercukur, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, wastafel menempel pada dinding dan dilengkapi dengan keran air untuk menyalurkan air bersih. Penempatan wastafel bisa di dalam atau di luar kamar mandi, tergantung kebutuhan dan besar kecilnya ruangan. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita memilih wastafel? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan memilih wastafel, karena ada beragam jenis wastafel yang tersedia. Dapat kita lihat berdasarkan bahan atau material, jenis bentuk atau tipe. Apakah wastafel yang berbeda bahan juga memiliki fungsi yang sama? Ada beberapa macam jenis bahan atau material wastafel, yaitu porselen, atau biasa orang menyebutnya keramik. Wastafel porselen sangat umum digunakan dan lebih banyak menjadi pilihan, karena selain harganya yang terjangkau, juga memiliki bentuk dan warna yang variatif, sehingga mudah disesuaikan dengan beragam jenis konsep rumah Anda. Wastafel porselen mampu bertahan lama dengan perawatan yang intens. Membersihkan wastafel porselen cukup dengan menggunakan lap microfiber dan cairan pembersih khusus porselen. Seperti ini contohnya, wastafel porselen. Selanjutnya, marmer atau batu alam. Umumnya wastafel marmer atau batu alam dibuat dari campuran bahan yang menyerupai batu alam, sehingga menciptakan suasana alami dan klasik, serta lebih tahan terhadap goresan. Perawatannya tidak terlalu sulit, cukup menggunakan lap dan cairan pembersih marmer atau batu alam. Dan selanjutnya, wastafel kaca. Seperti ini contohnya. Wastafel jenis ini terbuat dari bahan kaca yang tentu saja lebih tebal dan lebih kuat dari jenis kaca lainnya. Wastafel kaca dapat menciptakan suasana natural, bersih, modern, dan elegan. Perawatannya juga tidak jauh berbeda pada kaca umumnya. Cukup dengan kain setengah basah dan ditambahkan cairan pembersih kaca. Apakah semua jenis bentuk atau tipe wastafel dapat dipasang di semua jenis kamar mandi? Ruangan sangat berpengaruh pada pilihan jenis bentuk dan tipe wastafel. Pertama, wastafel dinding. Tentu saja wastafel ini dipasang dengan cara digantung di dinding. Maka dari itu, dinding kamar mandi harus kuat dan kokoh. Bisa dipasang di dinding beton ataupun yang sudah dilapisi dengan keramik dinding.
Kedua, wastafel sudut. Seperti ini. Sesuai dengan namanya, wastafel sudut berbentuk segitiga pada salah satu sisi, sehingga dapat dipasang pada sudut ruangan kamar mandi. Biasanya, jenis ini cocok dipasang pada kamar mandi minimalis, karena sudah pasti tidak akan banyak memerlukan space pada ruangan. Ketiga, wastafel meja. Seperti ini contohnya. Yaitu jenis wastafel yang dipasang di atas meja atau lemari wastafel. Kebanyakan jenis wastafel ini digunakan di tempat-tempat publik yang tertutup seperti hotel dan restoran. Keempat, wastafel tanam. Seperti ini contohnya. Hampir sama dengan wastafel meja, yaitu dipasang di meja atau lemari wastafel. Tetapi bedanya, wastafel tanam dipasang dengan seluruh badan wastafel, ditanam atau dibenamkan ke dalam meja atau lemari wastafel. Jenis wastafel ini juga dapat ditemukan di tempat-tempat seperti hotel, restoran, atau kamar mandi, rumah yang lumayan besar. Kelima, wastafel kaki. Seperti ini contohnya. Adalah wastafel yang digantung pada tembok dengan penyangga atau kaki yang menopang badan wastafel sampai ke lantai. Jenis wastafel ini sangat umum digunakan, karena selain mudah dalam pemasangan, juga terlihat lebih rapi, karena dapat langsung menutupi pipa saluran pembuangan melalui kakinya. Terakhir, wastafel gantung. Seperti ini contohnya. Seperti halnya dengan wastafel kaki, wastafel gantung memiliki kaki wastafel untuk menutupi pipa pembuangan. Akan tetapi, tidak dapat digunakan sebagai penopang, karena kaki wastafel gantung tidak sampai menyentuh lantai. Berarti jenis dan ukuran ruangan sangat berpengaruh jika kita ingin memilih wastafel? Benar sekali. Maka dari itu, pastikan terlebih dahulu ruangan yang akan dipasangi wastafel. Apakah dinding ruangan mampu menahan bobot wastafel? Atau apakah cukup ruang untuk jenis wastafel yang akan dipasang? Selain hal tersebut, apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan ketika memilih wastafel? Sebelum memilih wastafel, pastikan juga lubang pembuangan. Jika pemasangan baru dan belum membuat lubang pembuangan, maka tidak masalah. Tetapi jika mengganti wastafel lama dengan yang baru, pastikan posisi lubang pembuangan. Ada dua jenis lubang pembuangan wastafel, yaitu lubang pembuangan di lantai dan di dinding. Jika salah, maka akan dapat merusak lantai atau dinding dan memerlukan perbaikan yang serius.
Terima kasih Pak Rahman atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan. Ya, sama-sama Sony. Nah, ternyata ada banyak yang harus kita perhatikan ketika memilih wastafel. Bukan hanya jenis, tetapi ruangan, tempat untuk memasang wastafel juga harus benar-benar dipastikan. Sahabat Gemilang, jangan sampai salah memilih ya. Semoga tips ini bermanfaat khususnya untuk sahabat Gemilang. Jangan lupa untuk follow Instagram @gemilangstore_pusat untuk mendapatkan informasi seputar bahan bangunan dan informasi promosi dari Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di tips pintar Sigilang berikutnya.